Selamat datang di podcast Rohani dengan judul Energi Ilahi dan Persekutuan dengan Tuhan. Bersama host kita, Yoyakim Putro. Selamat mengikuti. Hari ini kita akan menengok sesuatu yang amat memikat. Ide bahwa manusia dengan kemurnian hati dapat secara rohani melihat Allah. Sebuah klaim yang mungkin mengejutkan mengingat ayat-ayat seperti 1 Yohanes 4 ayat 12 dengan tegas menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun Gregorius Palamas, seorang episkop dari Tesalonika, mengajukan pandangan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa manusia yang hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dapat dalam dimensi spiritual tertentu melihat Allah. Pertanyaannya, bagaimana hal itu dijelaskan dalam iman Kristen? Mari kita mulai dengan Matius 5 ayat 8. Sebuah ayat yang berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Menarik bukan? Kemurnian hati seolah menjadi semacam jembatan menuju pengalaman ilahi. Juga para orang kudus sepanjang sejarah melaporkan penglihatan atau pengalaman akan cahaya ilahi. Suatu bentuk kehadiran Allah yang tidak bisa diabaikan. Maka perlu kita pahami bahwa ada perbedaan mendasar yang ditekankan oleh tradisi spiritual. Menurut 1 Timotius 6 ayat 16 yang dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah di dalam esensinya adalah tak terjangkau, sama sekali tanpa bentuk, jauh dari dimensi fisik kita. Tetapi manifestasi energinya hadir melalui terang ilahi. Inilah energi ilahi yang berupa terang ilahi itu yang disaksikan oleh mereka yang dipenuhi dengan kekudusan. Inilah inti dari ajaran Gregorius Palamas. Ia menekankan bahwa dalam hakikatnya Allah tidak mungkin terlihat. Namun melalui energinya, seperti terang yang menyilaukan, manusia dapat mengalami kehadiran Allah. Energi ini membawa mujizat, memberi manusia kesempatan untuk bersentuhan dengan yang ilahi. Dan bukankah ini sangat selaras dengan pengalaman Rasul Paulus di Kisah Para Rasul, ketika perjalanan hidupnya secara harfiah diterangi oleh cahaya yang memancar dari Kristus, sebuah pengalaman yang mengubah Rasul Paulus selamanya. Jadi, bisakah hati yang suci membuka jalan untuk menyaksikan sebagian kecil sekilas dari yang tak terbatas itu? Ketika kita membahas puasa selama masa Prapaskah, ada sesuatu yang istimewa dalam praktik ini. Puasa dalam tradisi Kristen bukan hanya perkara menahan diri dari makanan tertentu atau kenyamanan tertentu. Puasa memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Ini benar-benar sebuah cara untuk melatih diri agar rendah hati dan membuka hati kita untuk menerima energi ilahi yang tak terungkapkan. Mari kita pikirkan contoh Yesus sendiri. Dalam Matius 4, Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Sebuah periode yang tidak hanya berbicara tentang kesabaran, tetapi juga tentang transformasi spiritual. Melalui puasa itu, ia menunjukkan penyerahan total kepada kehendak Allah. Menarik bukan? Bahwa praktik seperti ini mampu menghubungkan makhluk fana dengan energi ilahi, menciptakan pengalaman yang tidak bisa diraih melalui cara lain. Dalam setiap langkah puasa, kita diajak untuk berkata tidak pada hawa nafsu yang memikat kita, dan berkata ya pada sesuatu yang lebih mulia, yakni bersekutu dengan Allah. Ini seperti yang ditegaskan dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Yang berbunyi demikian, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dan selama masa puasa seperti ini, kita sebenarnya sedang berusaha menjangkau cahaya tersebut dalam keheningan, lewat doa dan kehidupan sakramental. Namun ini bukan soal pencapaian pribadi belaka. Ini adalah tentang merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah, energi ilahi mengalir ke hati yang terendah, yang penuh kerendahan dan kesucian. Bukankah inilah tujuan sejati dari puasa? Dan energi ini bukan hanya berupa perasaan atau pengalaman emosional semata.
Melalui kehidupan sakramen, melalui doa yang penuh kesungguhan, kita perlahan-lahan diarahkan untuk memahami bahwa kehidupan spiritual bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita membawa diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu membawa kita pada inti terakhir dari diskusi kita hari ini. Keselamatan dalam Kristus bukanlah sekedar tentang tempat, bukan sekedar pintu gerbang ke surga seperti yang sering kita bayangkan. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4, dan juga seperti yang Paulus uraikan dalam Roma 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ketika kita dibangkitkan bersama Kristus, kita tidak hanya menerima hidup baru, kita memulai bagian baru dalam hubungan kita dengan Tuhan, suatu persekutuan yang hidup dengan kehadirannya. Inilah yang disebut kemuliaan bersama dengan Kristus. Suatu transformasi yang melampaui apapun yang bisa dicapai oleh upaya manusia semata. Saya ingin menggambarkan ini dengan memikirkan bagaimana umat beriman dalam komunitas di seluruh dunia telah mengalami transformasi serupa. Kisah-kisah mereka tentang bagaimana mereka mengalahkan dosa, hidup mereka yang diubahkan, pengharapan yang diperoleh kembali, itu semua menjadi cerminan dari kemuliaan yang kita bicarakan ini. Mereka adalah bukti hidup dari apa yang terjadi ketika kita memilih untuk hidup dalam terang Kristus. Dan bicara soal surga, mungkin itu bukan tempat seperti yang telah terngiang di pikiran banyak dari kita. Sebaliknya, surga adalah persekutuan dengan Allah yang abadi, berada di hadapan wajah kemuliaannya, seperti yang disebutkan dalam Yohanes 17 ayat 24. Bayangkan menghabiskan selamanya dalam kasih yang sempurna, berbagi kemuliaan dengan Sang Pencipta, dan menjadi satu dengan kodratnya. Jadi, keselamatan bukan soal berjalan melalui gerbang mutiara, atau menikmati kebahagiaan yang dangkal. Keselamatan itu adalah kehidupan yang dipenuhi oleh terang Allah, di mana hati yang dipulihkan dapat menemukan rumah sejatinya. Inilah mengapa kita menghidupi iman kita, mengapa kita bertekun dalam doa dan puasa. Dan sampai di sini kita menutup episode kita hari ini. Mari kita bawakan semua hal ini di hati kita, karena inti dari semuanya adalah undangan untuk hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Tuhan pada saat sekarang dan juga nanti dalam keabadian. Pada akhirnya, itulah yang paling berarti. Saya Yoyakim Putro dari Gereja Ortodoks Indonesia, dan ini adalah podcast rohani dengan judul Menyelami Energi Ilahi dan Persekutuan dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Shalom.